أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Lalu sejurus kemudian ia diam sejenak berpikir bagaimana ini, dari mana harus dapat. Tapi tak mau dia kalut dengan pikiran itu. Dia yakinkan dirinya bahwa langkah terbaik, bahwa sesuatu yang baik insya Allah akan ada jalannya. Maka dia bilang, ya mas, insya Allah saya bayar, katanya. Tapi saya tidak mau pakai bank, kata dia dengan nada yang mantap. Mendengar itu, sang penjual rumah tiba-tiba bilang, iya mas, katanya, saya sama istri saya sudah kapok minjam ke bank, kata dia. Memang penjual rumah menceritakan bahwa ia pernah terjerat cicilan dan bunga yang luar biasa besar. Bahkan kata dia, tiap bulan bisa sampai 100 juta. Dari saking besarnya bisnis dia yang banyak melalui proses pinjaman ke bank. Sementara bank memberikan bunga yang cukup besar. Disitulah mungkin jeratan bank itu benar-benar membuatnya tercekik. Beberapa waktu kemudian sertifikat benar-benar selesai dan sang penjual ini tiba-tiba datang mengunjungi rumah yang dibeli pemuda itu. Sang penjual rumah kembali bertanya, mas, ini sertifikat sudah selesai, gimana ini pembayarannya? Kembali jawaban pemuda itu sama, iya mas, insya Allah kita selesaikan. Dan saya tidak ingin ke bank. Entah dengan cara apa Allah benar-benar melembutkan hati penjual rumah itu. Di tengah kebingungan pemuda ini bagaimana cara melunasi, ternyata sang penjual rumah justru memberikan keringanan tanpa diminta. Dia bilang, yaudah mas, kalau gitu saya kasih waktu 1,5 tahun, katanya. Nah, mau nyicil berapa tiap bulan? Begitu. Jadi ia tidak menekan, tidak mengatur harus bayar sekian, tidak lagi meminta lunas, enggak. Tapi memberi keringanan, bahkan menawarkan mau berapa tiap bulan. Subhanallah, ini benar-benar jalan Allah, pikir pemuda itu. Apa yang dia sangat happy, dia sangat bahagia. Ya Allah, udah. Setelah itu dia langsung bilang, ini mas, katanya, dia bikin perjanjian di atas kertas, hitam di atas putih, cicilan dia akan mencicil sebesar 7.500.000 tiap bulan. Dan tahukah Anda, ternyata gaji pemuda itu masih hanya sekitar 5 juta saat itu. Tetapi ia memberanikan diri mau mencicil 7,5 juta. Kenapa? Karena ia sadar kekurangannya saat itu masih sekitar 195 juta yang belum dibayar. Oleh karenanya dia mikir, dalam waktu 1,5 tahun bagaimana ia harus memperkecil jumlah. Kalau hanya 55 juta, setahun saja hanya 60, berarti hanya 90, masih kurang 100. Maka dia naikkan ke 7.500.000. Sebuah langkah berani, mengingat gajinya hanya 5 juta. Itu pun belum dipotong dengan kebutuhan keluarga dan lain-lain. Lalu dari mana ia dapatkan untuk membayar itu semua? Qadarullah, banyak sekali rezeki min haitsu la yahtasib, yang gak disangka-sangka setiap bulannya. Meskipun terkadang terlambat, tetapi selalu bisa terpenuhi tiap bulan. Dan terkadang juga harus dengan cara gali lubang tutup lubang. Ia carikan pinjaman yang juga tidak berbunga ke sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Kendati terkadang sulit, alhamdulillah dia berhasil melewati masa 1,5 tahun itu. Lalu puncaknya adalah ketika masa 1,5 tahun itu terlewati, sang pemilik rumah atau sang penjual rumah minta lunas dan tidak mau tahu lagi alasannya, karena dia sudah memberikan keringanan yang lumayan besar. Pemuda ini juga berjanji kepada penjual rumah untuk memberi sedekah dari saking bahagianya. Bagaimana tidak, ke bank administrasi saja bisa puluhan juta. Oleh karenanya ia bertekad memberi sedekah kepada penjual rumah itu sebesar 15 juta. Tapi justru ia mengalami tekanan. Artinya ketika last minute, di masa-masa harus pelunasan itu, diminta untuk melunasi. Dan kekurangan saat itu sebesar 70 juta rupiah.
ia berpikir bagaimana mendapatkan uang segitu dalam waktu seminggu. Ia sempat terbersit lagi untuk pinjam ke bank, tetapi lagi-lagi itu dibuang. Enggak, katanya, saya harus nyari solusi, enggak ke bank. Begitu tekadnya. Akhirnya dia menemui beberapa rekannya, menghubungi beberapa rekannya, dan bahkan ada yang ia harus menempuh jarak sampai 10 sampai puluhan kilometer. Dari hasil gali lubang tutup lubang itulah terkumpullah uang sekitar 45 juta rupiah. Masih ada kekurangan sekitar 25 juta. Nah, untuk mencapai 25 juta ini ia merasa sulit sekali. Ia hubungi beberapa orang, nggak ada, nggak punya. Hingga last minute si penjual rumah bilang, "Mas, kalau memang nggak ada, gimana kalau mobilnya saya jual?" Kebetulan pemuda ini alhamdulillah punya mobil, dan itu kendaraan satu-satunya yang ia pakai ke kantor. Apalagi mengingat kantornya lumayan jauh, maka ia sangat butuh mobil itu. Tetapi sang pemuda ini siap melepasnya, karena dia sudah bertekad tidak mau cari pinjaman yang mengandung riba. Maka ia bertekad. Dia sampai bilang, "Mas, kalau Kamis nggak ada." Hari itu hari Selasa kalau nggak salah. Lalu pemuda ini bilang kepada penjual rumah, "Mas, kalau hari Kamis nggak ada, dapat saya kasih mobil saya untuk dijualkan." Dia bahkan sudah nyari info tentang harga mobil, sudah sudah mau dia jual. Tapi apa yang terjadi di malam terakhir itulah ia dipertemukan dengan seorang pejabat negara, dan beliau setelah mendengar cerita pemuda itu berkenan memberikan pinjaman, sehingga terkumpullah uang itu dengan qadarullah. Akhirnya pemuda ini bisa bernafas lega. Subhanallah, sebuah kisah perjuangan yang bisa dikatakan membuahkan hasil. Bagaimana tidak, di tengah menjamurnya orang meminjam ke bank untuk membeli rumah, pemuda ini justru bertekad sebaliknya. Ia ingin menghindari bank. Tentu di tengah perjuangan yang luar biasa ini, sang pemuda ini selalu berdoa. Banyak langkah-langkah yang ia lakukan. Pemuda ini akhirnya bisa tersenyum lega. Ia bersyukur luar biasa bisa melewati fase-fase itu, dan ia sangat bersyukur terbebas dari jeratan hutang yang luar biasa besar dan jeratan riba. Apa saja amalan pemuda ini sehingga ia oleh Allah dimudahkan punya rumah tanpa melalui pinjaman bank? Apakah dia punya amalan khusus? Simak video kami berikutnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.